Jadi yang kedua di sini pembahasan terkait dengan wesel tidak berbunga. Jadi wesel itu mungkin ada yang dibuat yang berbunga, ada yang tanpa bunga. Tetapi untuk wesel tidak berbunga itu juga memang secara eksplisit tidak ada tertera besarnya bunga yang harus dibayarkan. Tetapi tidak secara eksplisit itu, tapi di situ dalam surat wesel itu nanti pada saat pengembalian dari pihak yang peminjam itu nanti nilai nominal yang diberikan, yang dibayarkan itu lebih besar daripada nilai nominal yang diterima pada saat penandatanganannya. Jadi wesel tersebut tetap mengandung bunga. Karena apa? Karena peminjam itu diwajibkan membayar jumlah yang lebih besar pada tanggal jatuh temponya dibanding dengan jumlah yang diterima. Maka di sini dikatakan untuk wesel tidak berbunga itu merupakan selisih antara jumlah yang dibayar pada tanggal jatuh tempo dengan jumlah pinjaman yang diterima pada saat wesel itu ditandatangani. Maka peminjam itu menerima kas sebesar nilai tunai atau sebesar nilai weselnya saat ini. Jadi misalkan peminjaman sebesar 100 juta, nanti pengembaliannya jangan 100 juta, tetap lebih besar dari 100 juta. Karena nilai wesel saat ini pasti lebih tinggi daripada nilai pada saat terdirinya penandatanganannya. Jadi nilai tunai itu sama dengan nilai nominal wesel pada tanggal jatuh tempo dikurangi dengan bunga atau diskonto yang dibebankan oleh pihak pemberi pinjaman selama jangka waktu weselnya. Jadi contoh di sini, misalkan dari CV Progo itu menandatangani wesel tanpa bunga. Nilai nominal weselnya 10.400.000. Jangka waktunya selama 4 bulan pada Bank Duta Pertiwi. Jadi nilai tunai weselnya itu sebesar 10 juta. Jurnal untuk mencatat transaksinya, nih, coba Anda amati. Jadi besarnya wesel kan senilainya di sini 10 juta. Besarnya weselnya ke 10 juta. Tetapi nanti yang akan diterima, yang harus dibayarkan oleh CV Progo itu sebesar 10.400.000. Jadi ada bunga, sebenarnya ada diskonto namanya sebesar 400.000. Ya kan? Jadi kasnya 10 juta, utang bunganya sebesar 400.000, utang weselnya sebesar 10.400.000. Itu pada Oktober 2012. Jadi untuk mencatat penerimaan kas dari penarikan wesel selama 4 bulan tanpa bunga. Jadi dalam jurnal itu utang weselnya dikredit sebesar nilai nominal 10.400.000. Jumlahnya lebih besar dari jumlah yang diterima sebesar berapa? 10 juta. Jadi selisih antara nilai nominal wesel dengan kas yang diterima tadi itu masuk ke diskonto utang wesel. Nah, jadi untuk akun diskonto tadi itu merupakan lawan terhadap akun utang wesel. Kenapa? Karena akun ini akan mengurangi akun utang wesel. Jadi jumlahnya sebesar 400.000 itu merupakan beban pinjaman atau istilahnya juga bunga sebenarnya. Nah, karena sejumlah 400 itu harus dibebankan terkait dengan peminjaman wesel dengan jangka waktu 4 bulan tersebut. Jadi diskonto untuk utang wesel itu bisa dikurangi jumlahnya secara bertahap dengan jumlah yang sama besarnya. Berarti per bulannya dibayarnya 100.000. Bagi contoh di sini, misalkan PCV Progo menyusun laporan keuangan setiap tanggal 31, maka di 31 Desember 2012 itu jurnal penyesuaiannya bagaimana? Karena tadi kan 3 bulan kan, Oktober, November, Desember, 3 bagi 4 karena jangka waktu pembayarannya kan 4 bulan dikali dengan nominal 400.000, berarti beban bunganya di bulan Desember itu sebesar 300.000 untuk mencatat beban bunga wesel selama 3 bulan. Oke?
Jadi penyajian utang wesel atau dan diskonto utang wesel dalam neraca. Utang weselnya 10.400.000 dikurangi dengan diskonto utang wesel 100.000. Jadi besarnya 10.300.000. Maka pada tanggal jatuh tempo wesel, akun diskonto utang wesel akan bersaldo 0. Sedangkan akun wesel itu menunjukkan nilai jatuhnya. Jadi jurnal untuk dibuat pada 1 Februari kan jangka waktunya di Februari kan, Oktober, November, Desember, Januari. Februari kan waktu pembayaran. Jadi utang weselnya udah habis 0 kan, dibayar 10.400.000. Beban bunganya itu di bulan Februari aja 100.000. Sedangkan untuk diskonto utang weselnya ini beban pada diskonto 100.000. Kas yang harus dibayarkan 10.400.000. Jadi untuk mencatat pelunasan wesel. Jadi jurnal itu mengakui bunga untuk bulan Januari sebesar 100.000. Jadi walaupun tanpa bunga, tetapi pembayarannya nominalnya itu harus lebih besar daripada pada saat terjadinya penerimaan atau pada saat wesel tersebut ditandatangani. Jadi pembuatan jurnal pertama pada saat penerimaan kas, yang kedua pada saat terjadinya penyesuaian di bulan Desember, kita membuat penyesuaian terkait dengan bunga. Terus pada saat terjadinya pembayaran atau pada saat terjadinya pelunasan. Selanjutnya untuk jenis-jenis kewajiban lancar. Jadi ada yang kedua, kewajiban lancarnya ada yang namanya utang pajak. Jadi yang disebut dengan utang pajak itu merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk dengan sanksi administrasi, ada bunga, denda yang tercantum dengan ketetapan pajak. Jadi sebagai konsumen kita juga dikenai yang namanya pajak, baik itu pajak barang, pajak jasa, misalkan kita beli sesuatu. Jadi kalau kita misalkan lagi makan, kita menginap di hotel, kita membeli barang tertentu, misalkan Anda di Indomaret belanja, pasti ada yang namanya pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan ya. Jadi tarif pajak itu ditetapkan berdasarkan persentase dari besarnya harga jual. Dari pihak penjual itu memungut pajak dari pembeli pada saat terjadinya penjualan. Jadi penjual itu memungut pajak ketika pembeli itu membeli barang, membeli produk dari penjual tersebut. Jadi pembayarannya dilakukan secara periodik, biasanya bulanan. Jadi menyetorkan ke kas negara. Maka pajak yang dipungut dari pembeli untuk disetorkan kas negara itu ditinjau dari pihak penjualnya, itu masuk ke utang negara. Maka disebut dengan utang pajak PPN. Nih, misalkan ada contoh. Di tanggal 25 Maret PT Kelut menjual barang, kan? Atas terjadinya transaksi penjualan itu ada yang namanya pajak pertambahan nilai sebesarnya 100.000. Sehingga yang dibayarkan nanti, yang diterima pembeli itu harus membayar itu sebesar 11 juta. Maka jurnal yang harus dibayar oleh PT Kelutnya itu sebesar, nih, kasnya 11 juta, penjualannya, barangnya kan sebenarnya 10 juta. Ada utang PPN-nya sebesar 1 juta. 1 juta itu diperoleh dari mana? Dari 100 bagi dengan 110 dikalikan dengan besarnya pinjaman, itu sebesar 10 juta. Besarnya penjualan sebesar 10 juta. Jadi jika PT Kelut itu menyetorkan potongan pajak ke kas negara, maka dari utang PPN itu masuk ke debit dan kasnya akan dikredit. Ini kan pencatatan dari PT Kelut kan, jadi penjualannya berkurang 10 juta, kasnya 11 juta, ada utang PPN. Nah, ketika PT Kelut ini melaporkan nanti pajak pertambahan nilai ke kas negara, maka jurnalnya dibuat, utang PPN-nya menjadi debit, kreditnya yaitu kas PT Kelut berkurang untuk membayar pajak ke negara. Jadi PT Kelut itu bertindak sebagai pemungut pajak.
yang mewakili dari negara. Nanti uang 1 jutanya akan disetorkan ke negara. Jadi PT Kelut itu masuk ke wajib pungut. Jadi pajak tersebut tidak dilaporkan oleh PT Kelut sebagai beban. Karena apa? Karena yang menanggung ini pembeli. Jadi masuk PT Kelut itu masuk ke hutang PPN. Jadi pajak itu tidak dicatat secara terpisah. Maka pendapatan penjualan itu harus dipecah. Jadi pendapatan penjualannya kan sebesar 10 juta. Maka apabila penjualan dicatat dengan jumlah 11 juta, ini 100 per 110 dikalikan dengan 10 juta. Maka pendapatan penjualan itu 10 per 110 atau sebesar 1 jutanya menjadi utang pajak. Oke, ini ya. Jadi itu masuk ke hitungan PKP, pengusaha kena pajak. Untuk 100 per 110 itu dari mana? Ini sudah merupakan rumus untuk menghitung PKP. Terus ada kewajiban lancar yang ketiga, jenisnya yaitu pendapatan diterima di muka. Jadi untuk perusahaan itu kadang menerima pembayaran di muka atas barang atau jasa yang penyerahannya itu dilakukan pada waktu yang akan datang. Jadi misalkan perusahaan penerbangan. Dari perusahaan penerbangan itu sering menjual tiket untuk penerbangan bulan berikutnya. Jadi penerimaan kas yang terjadi sebelum barang atau jasa itu diserahkan kepada pembeli itu harus diperlakukan sebagai utang. Kenapa? Karena penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa pada waktu yang akan datang. Jadi ketika suatu perusahaan itu menerima kas, tetapi dari perusahaan tadi belum memberikan barang yang dijualnya karena misalkan masih dalam proses pengerjaan atau barang itu belum selesai, maka itu namanya kan DP. DP itu harus diperlakukan sebagai utang. Kenapa? Karena barang dari hasil penjualannya itu belum diserahkan kepada pembelinya, maka masih masuk kategori utang. Jadi apabila perusahaan menerima bayaran di muka dari pembeli, maka akun kasnya didebet, utangnya disebut dengan pendapatan di muka, maksudnya ke sebelah kredit. Jadi juga misalkan barang yang telah dikirim atau jasa itu telah diberikan, maka pendapatan diterima di mukanya didebet. Terus kreditnya masuk akun ke pendapatan. Nih contohnya. Jadi misalkan pada tanggal 1 Desember, CV Serayu menerima pesanan 400 buah kursi kuliah. Harganya 100.000. Maka pada tanggal tersebut PT Merbabu membayar uang muka. Jadi ada pemesanan 400 kursi. Harga 400 kursi itu 100. Dengan harga 100.000 per buah, berarti 100 dikalikan dengan 400 buah. Jadi ada DP dari PT Merbabu sebesar 25 juta. Harga kursinya berapa toh? 100.000 dikalikan dengan 400. Harganya 40 juta. Di DP 25 juta. Jadi di tanggal 1 Desember pada saat terjadinya penerimaan uang tadi, masuknya kas pada pendapatan diterima di muka. Jadi untuk mencatat penerimaan uang muka, DP-nya. Terus di Desember tanggal 31, CV Serayu mengirimkan 100 buah kursi sebagai penyerahan tahap pertama. Maka harus dibuat jurnal untuk mencatat pendapatan dari 100 kursi tadi, mengurangi pendapatan diterima di muka 25 juta tadi. Jadi 100.000 dikalikan dengan 110 juta. Jadi pendapatan diterima di muka pada penjualan. Kapok-kapoknya 60.000. Jadi di sini kan berarti dari 100.000 itu kan masuk ke pembeli. Ternyata harga pokoknya itu sebesar 6.000. Jadi 60.000 dikalikan dengan besarnya yang sudah dibayar. Besarnya yang sudah dikirim 60.000 dikalikan dengan 106 juta. Maka dari contoh tersebut sudah jelas bahwa untuk penerimaan kas di muka itu merupakan suatu kewajiban. Dan juga penerimaan ini harus menjadi pendapatan. Misalkan pada saat barang atau jasa itu telah diserahkan kepada pembeli.
Jadi pada pemberi uang mukanya kepada pembeli, maka saldo akun pendapatan diterima di muka akan berkurang. Dan saldo akun pendapatan diterima di muka itu mencerminkan kewajiban perusahaan untuk menyerahkan barang atau jasa pada masa yang akan datang. Selanjutnya, pembahasan terakhir terkait dengan bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun depan. Jadi perusahaan itu kadang juga mempunyai kewajiban jangka panjang yang dari kewajiban jangka panjang itu yang sudah akan jatuh tempo. Yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Maka itu dikategorikan masuk ke kewajiban lancar. Misalkan di sini PT Kerinci di 10 Januari 2010 itu menerima pinjaman dari Bank Nusantara. Pada tanggal 10 ditandatangani jangka 5 tahun. Nah, dalam perjanjian ditetapkan bahwa promes tersebut harus diangsur pada setiap tanggal 1 Januari mulai di 2011. Berarti 2010, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Apabila maka neraca tersebut 1/5 bagian utama harus dilakukan sebagai kewajiban jangka pendek nih. Maka dalam neraca tersebut 1/5 1 Januari kan, jangka waktu 5 tahun merupakan bagian dari hutang wesel di atas sebesar 5 juta. Dan juga harus dilaporkan sebagai kewajiban jangka pendek. Sisanya sebesar 20 juta dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Jadi selama 4 tahun di muka, yang 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 itu masuk ke jangka panjang. Yang 5/5 atau 1 tahun terakhir itu masuknya ke jangka pendek. Karena kalau udah masuk ke pinjamannya kurang dari 1 tahun. Itu hanya untuk pemahaman itu saja. Bagaimana laporan dalam neraca? Jadi untuk kewajiban lancar itu merupakan jenis kelompok kewajiban yang harus dilaporkan di paling atas dalam masuk kelompok neraca. Karena kan berdasarkan urutan likuiditasnya. Jadi semua jenis kewajiban itu dicantumkan secara terpisah. Jangka waktu utang wesel dan informasi penting lainnya itu harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi untuk kewajiban lancar itu biasanya tidak dicantumkan berdasarkan urutan tanggal pelunasan. Karena untuk tanggal pelunasannya untuk suatu kewajiban lancar tertentu itu misalkan masuk kategori di utang wesel, itu mungkin terjadi dari beberapa tanggal yang sudah jatuh tempo. Bagaimana cara penyajiannya? Jadi lihat ini, yang masuk ke kewajiban lancar paling atas itu utang wesel. Utang dagang, utang gaji, utang pajak ini sudah merupakan suatu aturan yang paling atas sendiri itu disebut dengan utang wesel, diikuti dengan utang dagang, berikutnya utang lancar dan juga jenis utang yang lainnya. Ini contohnya. Oke, untuk materi kewajiban jangka pendek, kewajiban lancar sudah selesai. Tolong untuk dipahami di materi hari ini.